Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom TV Video Tutorial. Masih sama dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang cara restore backup ya dari firmware Aero atau flash backup dari firmware Aero yang sudah kita modifikasi. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Pada video sebelumnya sebenarnya ini sudah kita ulas, tapi bagaimana cara memodifikasi firmware Aero ya pada channel saya yang pertama di Solo Purnakom. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membagi hasil modifikasi dalam bentuk backup ya, backup firmware. Dan ini bisa kita restore pada STB yang lain ya, yang sejenis dan setipe. Nah, untuk bahan dan kelengkapannya ada di web Solo Purnakom ya. Di sana sudah ada firmware ori-nya dan firmware backup-nya. Firmware ori Aero ya, bukan firmware ori B860H ya. Tapi firmware Aero untuk B860H versi 1 atau versi 2. Nah, di kesempatan ini kita akan menunjukkan hasil dari memodifikasi dan kita backup, dan akan kita coba bagikan kepada teman-teman semua. Jadi bagi kalian yang mungkin memiliki kendala tidak mau ribet istilahnya, atau ingin cepat gitu, bisa mengambil hasil backup ini ya. Tapi kalau kita ingin belajar, kita sarankan memang harus kita memodifikasi sendiri ya. Oke, setelah file kita download, kemudian kita ekstrak, ya, yang kita lakukan adalah memindahkan file backup ya, yang file Aero, flash Aero itu ke desktop ya. Tujuannya untuk apa? Agar memudahkan kita nanti dalam saat meng-flash ya. Kita tinggal klik 2 kali sudah langsung connect ya. Kemudian di sini saya menyiapkan STB B860H versi 2.1 yang kebetulan masih original ya. Ini kebetulan punyanya Mas Andi yang minta tolong untuk di flashkan ya. Nah, yang kita perlukan di sini ada kabel male to male, kemudian kabel power nanti yang untuk memakai itu menyalakan, kemudian ada HDMI dummy. Dengan alat ini sangat membantu sekali. Jadi kita tidak perlu atau tidak usah membongkar lagi STB untuk versi 1 versi 2. Jadi mungkin di video saya di channel Solo Purnakom yang dulu masih bongkar short itu, dengan alat HDMI dummy ini kita tidak perlu membongkar lagi. Kemudian dilengkapi juga dengan micro SD ya, kelas 10. Saya memakai micro SD berukuran 16 GB SanDisk ya. Dipastikan untuk memori yang original berjenis kelas 10. Serta ada card reader yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat bootloader ya, micro SD bootloader. Oke. Tahap pertama adalah kita akan membuat bootloadernya terlebih dahulu. Karena kebetulan STB ini setelah saya konekkan ke PC di UBT tidak terdeteksi. Jadi kita pastikan bahwa ini versi bejatnya. Oke.
tahap selanjutnya adalah kita akan mencari bootloadernya terlebih dahulu ya. Kita akan membuat bootloadernya. Ini kebetulan saya simpan, kita mengambil dari firmware Pubstone ya. Di sana ada folder tool yang nantinya bisa menyimpan bootloadernya. Tapi di web kami sudah kita sediakan dalam bentuk terpisah ya. Jadi bootloadernya terpisah, tinggal di download saja. Kalau kita sudah punya, jadi kita tidak perlu mendownloadnya, intinya gitu. Tapi di web sudah kita sediakan semua. Nah, ini sudah ketemu, kita klik bootloader, bootcut maker ya. Nah, seperti ini, dan perintahnya ada di sampingnya. Ya, kita pilih ya yang E ya, di tempat kami yang E, micro SD nya. Kemudian kita pilih ini. Nah, karena sudah pernah dipakai, jadi story-nya masih muncul di situ. Pilih bootcut maker ubot.bin ya. Ini kita open, kemudian kita make ya. Kemudian ada perintah ini, kita oke saja. Kita disuruh meminta untuk memformatnya. Kemudian klik start. Nah, kemudian di sini kita juga akan mempraktekkan bahwasannya tanpa perlu mengcopy file yang ada di sini ya, ubot bin-nya tidak perlu di copy ke micro SD, bisa digunakan. Oke, jadi saya tanpa mengcopy bootloadernya tadi ya. Nah, kita tinggal eksekusi ke STB B860H yang sudah kita siapkan. Ya, kita lepas dulu. Kemudian kita masukkan ke STB. Setelah berhasil dimasukkan, kita masukkan HDMI dummy. Nah, seperti ini saja. Gampang, tanpa perlu bongkar ya. Jadi STB-nya jadi kesannya masih mulus, masih segel lah intinya gitu. Tapi kalau kita short berarti kita harus bongkar dan STB sudah tidak segel lagi. Oke, sambil ditekan power, kemudian kita masukkan USB mil to mil. Oh iya, kita juga harus buka aplikasi USB Burning Tool ya di sini, biar nanti kelihatan apakah sudah terkoneksi atau belum. Karena kita tidak flash melalui USB Burning Tool. USB Burning Tool di sini hanya kita gunakan sebagai indikator bahwa STB ini sudah terkoneksi ke PC ya. Tapi sebenarnya kalau kita menghubungkan STB ini ke PC melalui kabel mil to mil dan terdengar suara speaker bahwa ada device yang terhubung, berarti itu sebenarnya sudah terhubung ya. Oke, selanjutnya karena firmware-nya ori, kita dasari dulu dengan firmware Pubstone ya. Ya, kita klik yang Pubstone, kemudian kita pilih 8 dan enter ya tadi ya. Dan nanti prosesnya akan seperti ini. Kita tunggu kurang lebih 15 menit ya, Pubstone 2.0, 2.1 gitu. Kita bisa sambil
mainan HP ya, atau melakukan kegiatan yang lain, kurang lebih sekitar 15-an menit. Kemudian agar menghemat durasi, videonya kita percepat ini ya sebenarnya, 2 kali. Dan sini kita ingin menggambarkan bahwa prosesnya memang sedemikian rupa untuk flashnya. Tapi ya sudah selesai. Ya. Tapi kita sebenarnya nanti akan mencoba untuk membandingkan. Kita flash manual ini, kemudian memodifikasinya sendiri seperti di video di Solo Purnacom, dengan flash dari backup. Bedanya apa? Tapi akan kita ulas di video selanjutnya ya. Oke, kemudian kita lepas dan kita hubungkan kembali. Setelah itu kita klik firmware Aero ya, yang modifikasi. Kita klik 2 kali. Oke. Kita tunggu. Video kita percepat 3 kali. Bisa ditinggal kemana dulu ya, ke belakang dulu ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menciptakan firmware Aero ya, sehingga bisa digunakan di STBB 860H versi 1 dan versi 2. Firmware ini termasuk, setelah saya pakai, termasuk firmware yang sangat smooth ya. Jadi bisa kita rekomendasikan untuk dipasang di STBB 860H versi 1 atau versi 2. Oke. Sambil nunggu, agar tidak bosan, sediakan kopi. 30 menit itu lumayan lama loh. Sediakan kopi, cemilan, agar tidak bosan ya. Hendaknya memakai firmware hasil backupan itu adalah kita bisa mengeksekusi STB dimanapun ya, intinya gitu. Jadi misalkan kita sedang di luar, kemudian ada dimintain tolong untuk flash misalkan gitu, tanpa perlu, karena kebetulan mungkin tidak ada televisi untuk mencoba menambah install aplikasi dan lain-lain, kita bisa alternatif menggunakan firmware yang hasil backupan seperti ini. Jadi STB cukup kita hubungkan pada laptop dan kemudian kita klik flash, aplikasi beserta isi dari STB ini akan secara otomatis sudah terpasang semua, dan tanpa perlu kita cek pun langsung dipasang TV, otomatis sudah bisa digunakan. Kemarin alasan saya membuat channel yang kedua ini karena channel pertama waktu itu sempat terkena teguran ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk channel saya agak lebih berhati-hati untuk mengupload lagi. Jadi karena dapat teguran, padahal ada ya video yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman agar semuanya bisa menggunakan atau ilmunya bisa terpakai. Kemudian kita uploadkan di channel yang kedua, istilahnya sebagai channel cadangan gitu aja.
channel dadang. Dan secara garis besar kontennya sama, seputar STB, seputar komputer nantinya. Dan kami sudah menjanjikan ya, bagi komentar atau yang pengikut dari Solo Purnakom atau di Purnakom TV, nanti bagi yang beruntung memberikan komentarnya yang terbaik akan kami bagikan souvenir dari Solo Purnakom intinya gitu, gratis. Nanti tinggal kalau dapat email atau dapat pesan untuk mengirimkan alamat lengkap, berarti itu ada bahwa teman-teman yang beruntung gitu lah istilahnya gitu. Sementara baru bisa bagi-bagi itu ya. Nanti bertahap, dukungan, semangat, kemudian kritik dan saran dari teman-teman tetap kita terima agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Iya. Sekaligus sebagai alternatif ya, kita bisa merubah, mungkin karena STB ini sudah menjadi barang istilahnya kalau sudah tidak terpakai, dengan alat ini, dengan firmware ini, dengan cara ini kita bisa menggunakan STB tersebut atau menggunakan kembali, atau akan menjadi nilai ekonomis tersendiri misalkan, seperti itu. Jadi sayang kalau tidak dipakai misalkan kita. Dan kami juga banyak mendapat support dari teman-teman ya, baik yang memberikan STB-nya untuk kita gunakan sebagai media praktek tutorial ya gitu, meminjamkan STB-nya, ataupun yang menserviskan STB-nya dan kebetulan mendapatkan seri yang mungkin bisa kita gunakan sebagai tutorial. Kami sangat berterima kasih sekali. Kemudian beberapa teman-teman yang sudah membagikan firmware-nya secara gratis ya. Ada Papstone, ada Coffee, kemudian ada Aero, ada ROG, dan ada firmware yang lain yang sudah dengan kerelaannya membagikan ya. Lumayan lama di sini. Jadi kalau memang durasi videonya tidak kita percepat ya, ini 3 kali percepatannya, mungkin bisa sampai 1 jaman ya. Dan saya pernah membandingkan, jadi ketika saya ngeflash dengan hasil backupan ini, dengan saya mendasari dulu atau istilahnya membuat dari Papstone, kemudian kita tambah aplikasinya, kita ganti bootloadernya, kita ganti launchernya, jatuhnya lebih cepat kita memodifikasi sendiri. Cuma hasil backup ini kita menang praktisnya gitu. Praktisnya kita tinggal klik gitu. Semuanya sudah selesai masuk. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Ini saya sampai kopinya sampai mau habis ini. Iya. Bayangkan kalau ngeflashnya banyak, komputernya hanya 1, 30 menit kali sekian gitu misalkan.
lama. Tapi kalau kita manual, hasil backup ini manual, dan install aplikasi manual gitu, jatuh waktunya di bawah dari berapa tadi? 30 menit lebih cepat. Tantangan dari membuat video ini apa ya? Ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya nih, lebih mudah. Jadi saya sediakan webcam agar bisa mensorot kegiatannya. Kemudian saya juga menyediakan layar ya, rekam layar. Dan pakai apa itu HDMI capture ya, USB, sehingga gambarnya bisa lebih menarik. Dan alat itu pun juga di pemberian dari sobat yang sudah subscribe ya. Jadi mensarankan untuk agar videonya lebih bagus pakai ini bang gitu, dan dikasih alatnya. Kemudian kita coba untuk membuat yang lebih baik lagi. Jadi sangat terima kasih sudah membantu kami ya. Ya. Bisa disambil olahraga ya. Wah ini kalau di depan layar kadang tangannya jadi kayak kaku. Kita bisa olahraga sedikit ya, agar pergelangan tangan kita menjadi kendor, lebih kuat gitu. Wah. Suka-suka kalian lah ganti kan. Soalnya 30 menit ya lama juga. Biar tidak diganggu anak-anak, biasanya saya nge-flash kemudian pintu saya tutup, saya tinggal gitu intinya. Sudah 97%. Sebentar lagi selesai. Jadi ketika flash ini selesai, ditandai dengan close-nya CMD ini ya. Prosesnya selesai, nanti dia akan menghilang. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah selesai, kita lepas semua. Micro SD-nya jangan lupa, karena saya berulang kali micro SD ikut serta ke STB yang punya STB. Oke, kemudian kita masukkan ke TV dan hasilnya akan berubah seperti ini. Ya. Oke, ini hasil modifikasi kami. Kemudian kita lengkapi dengan beberapa aplikasi televisi. Ya, versinya adalah 2.1, sudah sesuai ya. Nah, kita bisa ganti wallpaper suka-suka kita ya. Kemudian gambarnya kita atur seperti ini. Dan kita displaykan aplikasi yang sekiranya itu memang diperlukan. Yang tidak diperlukan tidak usah kita display sebenarnya. Ya. Oke, lebih segar. Kalau di layar televisi jadi oke, bunga juga bagus juga. Oke, mungkin itu tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.